warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah ila akhirih. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang terhormat Bapak Sekjen atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kepala Dusun, Bapak RW 01, Bapak RT 1, 2 dan 3, Bapak RW 02, Bapak RT 1, 2 dan 3 di wilayah RW 02, Bapak Ketua MPM, para ustaz, para bapak haji, para tokoh masyarakat, para ketua majelis taklim, yang mohon maaf bila saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian malam Jumat yang insyaallah pada malam hari ini kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan nikmatnya kepada hamba-Nya yang bersyukur. Kita semua berharap dan berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini hidupnya akan semakin makmur sampai kita semua mati dan masuk ke dalam kubur. Tapi janganlah kita menjadi orang yang takabur, karena orang yang takabur itu hidupnya akan hancur. Na'udzubillah. Allahumma fa'il. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan kepada seluruh pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Sebelum kita menggali ilmu Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak RW dan Bapak Kepala Dusun, masih dalam suasana Idul Fitri walaupun sudah berada di bulan Apit orang ngambung mah. Orang ngambung berkat bilangnya Apit Syawal Qaidah. Saya secara pribadi juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Kemarin di sholat Jumat sudah saya bahas, banyak orang yang salah mengartikan minal aidin wal faizin. Kenapa mereka salah mengartikan? Ya karena mereka ilmunya belum sampai. Ilmunya belum. Kalau orang nggak pernah belajar ilmu nahwu dan sorof, nggak akan pernah bisa mengartikan minal aidin wal faizin.
harfu jari al-aidin majrur bimin wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil qasrah li'annahu jam'il mudzakkar salim wal jari wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu Allahumma ja'alna minal 'aidin wal faizin. Kalau orang belajar ilmu nahwu sorof itu, belajar nahwu kagak mau, belajar sorof kagak mau, ilmu nahwu nggak bisa, ilmu sorof nggak bisa, nyalahin orang yang ucapin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan di kampung pertama gak ada yang begitu. Jadi kalimat lengkap dari minal aidin wal faizin itu sebenarnya Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Allahumma ya Allah ij'alna jadikanlah kami minal aidin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan ya Allah jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Karenanya kalau ada orang berkata minal aidin wal faizin, jawab oleh Bapak semua amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sedang didoakan Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Itu kalimat lengkap. Bahasa Arab itu penuh dengan liku-liku. Kalau cuma bahasa yang kita belajarnya sepalan, gak akan pernah bisa memahami hakikat. Cuma kulitnya doang. Karena saya berpesan belajar terus, jangan pernah bosan. Ilmu Allah itu luas, tapi umur kita terbatas. Jangan kita merasa sudah tinggi ilmunya kemudian gak mau belajar. Jangan. Di atas langit masih ada ilmu Allah sampai kita mati pun gak akan pernah tuntas kita bahas. Orang habis orang guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin, jamaah pengajian malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ya. Ini kita ngaji. Dimaafin ya masalahnya ya. Saling memaafkan ya. Biar bersih. Oke, Pak. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Lais As-Samarqandi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika semuanya sedang berkumpul bersama dengan Nabi. Tiba-tiba baginda Nabi berkata, la yujalisuni man amsa qati'ur rahmi. Kalau bahasa tradisionalnya, la yujalisuni, jangan duduk bersamaku, man amsa qati'ur rahmi, barang siapa orang yang sore hari ini memutuskan tali silaturahmi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat terdiam. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang berbicara. Sampai kemudian tiba-tiba di barisan yang paling belakang ada salah seorang sahabat Nabi yang berdiri dan meninggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi. Tapi anehnya itu sahabat Nabi begitu sudah pergi gak lama balik lagi. Begitu balik lagi ditanya sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa engkau pergi meninggalkan aku dan sahabat-sahabatmu?
Apa jawab sahabat Rasul tadi? Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu aku mendengarkan engkau bersabda, la yujalisuni man amsaqati ar-rahmi, jangan duduk bersamaku orang yang sore hari ini memutuskan tali silaturahmi. Hatiku bergetar, wahai Rasulullah. Aku ingat dengan diriku, wahai Rasulullah, yang telah memutuskan tali silaturahmi denganku. Kemudian aku datangi bibiku, aku jelaskan sabda yang engkau baru saja tadi sampaikan kepada kami semua. Jangan duduk bersama dengan Rasulullah orang yang sore hari ini memutuskan tali silaturahmi. Lalu bibiku menangis, wahai Rasulullah, dan kemudian meminta maaf kepadaku, dan akhirnya kami pun saling memaafkan. Begitu kami sudah saling memaafkan, kemudian kami datang menghadapmu, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya tadi? Ahsanta, sungguh baik budimu, sungguh baik engkau. Kalau bahasa kali sore Ijlis, sekarang duduklah. Begitu semua sahabat sudah duduk dengan tenang mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ala inna rahmatan la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Kalau bahasa kitanya, ala ingatlah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian, inna rahmatan, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun kepada suatu kaum, fihim qati'ur rahmi, di mana di tengah kaum itu ada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah memutuskan tali silaturahmi, maka orang itu telah melakukan dosa besar. Dosa yang ancamannya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, la yadkhulul jannata, akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Walaupun sholatnya hebat, walaupun ibadahnya hebat, walaupun puasa Senin Kemisnya hebat, tetapi kalau dia menjadi orang yang memutuskan tali silaturahmi, dijamin oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, gak akan masuk surga. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau mungkin kita di masa-masa yang lalu pernah memutuskan tali silaturahmi dengan saudara kita, yuk mulai hari ini kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kita sambung kembali tali silaturahmi dengan sebaik-baiknya, agar kita semua selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dalam kehidupan akhirat nanti. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
kehidupan dunia dan bahagia dalam kehidupan. Jadi orang yang memutusin silaturahmi hukumnya dosa, ancamannya gak akan masuk surga. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu kalau kita lihat dari segi nahwu dan soroh terdiri dari kata silatun dan rahmi. Coba bersama-sama. Silatun dan rahmi. Silatun dan rahmi. Jadi silatun rahmi. Silatun itu sebagai mudhof, rahminya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kalau bahasa Indonesianya artinya kata majmuk. Silatun rahmi. Berapa kata? Yang pertama silatun, yang kedua silatun itu akar katanya berasal dari kata wasala yasilu silatan, artinya menyambung. Jadi silatun itu artinya menyambung. Sedangkan rahmi itu berasal dari kata rahima yarhamu rahmatan, artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi berarti menyambung kasih sayang. Paham ya Pak? Ulang lagi, silaturahmi berapa kata? Yang pertama, yang kedua, silatun artinya apa? Rahmi. Jadi silaturahmi menyambung kasih sayang. Mengapa Allah perintahkan kita menyambung kasih sayang? Mengapa Rasulullah perintahkan kita menyambung kasih sayang? Karena ternyata dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia banyak manusia yang suka memutuskan tali silaturahmi. Kadang-kadang gara-gara rebutan harta warisan kakak beradik ribut satu dengan yang lain. Betul apa betul? Ada apa enggak yang begitu? Banyak. Di sini ada enggak yang begitu? Enggak ada? Alhamdulillah. Kamu berkata soleh. Tapi ada di luar sana yang gitu Pak. Karena berada yang tadinya rukun hidupnya damai, aman, tentram, begitu orang tuanya meninggal rebutan warisan, berantem sikut-sikutan, hidupnya tak tegur sapa. Ada yang itu? Ketemu di jalan melengos. Ya Allah. Mending kalau cuma sehari, ini bertahun-tahun. Padahal sesama umat Islam tidak boleh benci dengan umat Islam yang lainnya. Maksimalnya itu hanya 3 hari. Maksimalnya hanya 3 hari. Kalau sudah 3 hari, sudah selesai. 3 tahun. Lebih masih. Ada ya Pak ya? Ada orang terputus tali kasih sayangnya gara-gara berbeda partai politik, satunya benderanya kuning, satunya benderanya hijau, satunya biru, satunya merah, satunya abu-abu, satunya putih, ribut satu dengan yang lain. Ada enggak? Kali sini ada kayak gitu. Kali sini mah ada. Listrik mah baik. Tapi ada yang di luar sana Pak. Alhamdulillah di sini kan. Kadang gara-gara pemilihan kepala desa, pemilihan RW satu dengan yang lain ribut sudah begitu, satu dekat begitu enggak? Kan berapa enggak ada, alhamdulillah. Kompak insyaallah. Kalau menang dari ribut. Kalau udah selesai udah. Kalau udah selesai udah. Pemimpin kita dukung orang-orang biar maju desanya, biar maju agamanya. Kalau maju semua, pemerintahnya maju, agamanya maju, masyarakatnya
bersatu. Sambung tali silaturahmi. Ada ribut satu dengan yang lain. Tadi gara-gara rebutan warisan, terus gara-gara beda partai politik, gara-gara jangan gitu, yang dewasa, yang sudah mulai hari ini kita perbaiki. Lembaran lamanya tutup, bukan lembaran baru. Hidup tak selamanya, manusia pasti mati. Takutnya kita mati menghadap Allah masih punya dosa. Silaturahmi itu memutuskannya dosa besar. Jaminannya gak akan masuk surga. Jadi jangan dianggap enteng. Berat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara semuanya yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan di rumah, yuk sambung terus tali silaturahmi. Jangan pernah menjadikan perbedaan sebagai perpecahan. Ingat nih, jangan menjadikan perbedaan sebagai perpecahan, tapi jadikan perbedaan sebagai ajang untuk kita mempunyai kekuatan yang hebat. Ya, tangan saya. Berapa jumlahnya? Jadinya berapa? Satu dengan yang lain sama apa tidak? Beda. Ibu jari sama kelingking sama apa tidak? Pernah ribut nggak? Saling mendukung. Begitu semuanya saling mendukung, coba apa yang terjadi? Ketika perbedaan ini beda. Ibu jari beda sama telunjuk, telunjuk beda sama jari tengah beda sama jari manis beda sama kelingking. Begitu perbedaannya dijadikan sebagai kekuatan, maka piring yang berat berisi makanan bisa terangkat. Betul kan? Tapi coba sendirian, bisa tak angkat? Bisa tak angkat? Tak bisa. Apa maknanya? Kalau kita bersatu, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, maka yang terjadi permasalahan yang besar apapun akan menjadi ringan. Betul kan? Tetapi kalau kita tidak bersatu, maka tidak akan pernah bisa mengangkat beban. Makanya saya berpesan kepada warga Kampung Berkat, warga RW 01, RW 02, khususnya dan umumnya warga desa Kalisure, yuk jalin persatuan dan kesatuan di antara sesama umat Islam agar agama Islam menjadi agama yang maju, jaya, masyarakatnya nanti dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah. Kenapa? Karena gambarannya dalam persatuan dan kesatuan, laksana kita dalam satu tubuh. Umat muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti satu tubuh. Satu tubuh anggotanya merasa sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Bapak pernah kesandung batu? Yang kesandung batu kakinya yang bilang aduh apa ya? Yang bilang innalillah apa ya? Yang bilang astagfirullah apa ya? Kenapa bukan kakinya? Itulah gambaran persatuan kesatuan. Gambarannya seperti begitu sakit mata keluar air. Rasain aduh sakitnya kayak apa. Begitu mata meneteskan air, lidah sudah langsung merasakan. Ada enak. Makanya saya berpesan sekali lagi, yuk di awal pengajian ini tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru, kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Islam yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan di antara umat Islam agar umat Islam menjadi umat yang maju, agama Islam juga menjadi agama yang maju yang tidak dilecehkan oleh yang lain. Kita jaga dan lindungi desa Kalisure. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita. Jadi silaturahmi apa manfaatnya? Kalau Bapak di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini menjadi orang yang rajin silaturahmi, maka manfaatnya yang pertama, orang yang rajin silaturahmi akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang yang susah Pak,
banget ya hidupnya. Rajin silaturahmi. Nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Kehebatan yang kedua, orang yang rajin silaturahmi akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu. Jadi panjang umur. Rajin silaturahmi. Orang yang rajin silaturahmi, kuburnya akan diberikan rokoh diriyadil jannah, terang benderang. Kenapa? Karena silaturahmi yang dilakukan akan menerangi kubur kita semua. Untuk apa enggak? Dan yang paling hebat lagi, orang-orang yang rajin silaturahmi dijamin oleh Allah, insya Allah akan menjadi hamba Allah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin jadi Allah, gak mungkin jadi Rasulullah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janji. Makanya mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang rajin silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi kita diridhoi oleh Allah Subhanahu. Dalilnya pada Ustaz, silakan buka kitab Bulughul Maram. Man ahabba ayyusara lahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Man ahabba ayyusara lahu fi rizqihi, barang siapa orang yang ingin dibukakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ayyusa'alahu fi asarihi, dan barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya kata baginda Nabi, falyasil rahimah, jadilah orang yang menyambung silaturahmi. Ada dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh As-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lengkap baginda Nabi Muhammad gambarkan untuk kita semua agar menjadi pegangan buat kita, biar kita semua selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut Pak. Terus bisa dipahami enggak? Saya kalau nggak paham jadi pulangnya itu. Tapi kalau nggak paham sedih, saya udah capek-capek ngomong paham. Silaturahmi berapa kata? Yang pertama, yang kedua, silaturahmi. Artinya apa? Nyambung. Rahmi, Kasih sayang. silaturahmi, Nyambung kasih sayang. Mengapa harus disambung? Karena banyak yang terputus. Ada terputus karena rebutan warisan, kadang terputus karena beda, kadang terputus karena pendidikan. Tapi di sini nggak gitu, alhamdulillah. Saya udah amati 20 tahun nggak gitu di Kabupaten. Alhamdulillah, rukun aman dan berkah. Terus selamanya insya Allah. Ya kayak sambung silaturahmi. Yang kedua, saya mau menyampaikan 2 hal aja. Yang kedua, biasakanlah kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini biar bahagia dunia akhirat. Jadilah kita orang yang ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam amal apapun harus ikhlas. Jangan beramal pengen dipuji oleh orang lain, kagak dapat pahala. Jangan beramal karena ingin mencari kemasyhuran, kagak dapat akhirat. Jangan beramal karena pengen punya kedudukan, kagak dapat nanti di yaumil qiyamah pahalanya hilang luntur. Kesannya doang soleh, tapi begitu di sisi Allah ada nilainya. Makanya Allah selalu berpesan kepada kita dan Rasulullah juga berpesan kepada kita, wa akhlisil amala fa innan najida basir. Wa akhlisil amala, kata baginda Nabi, dan ikhlaslah kamu di dalam beramal, fa innan najida basir, karena sesungguhnya zat yang maha melihat, zat yang maha meneliti, itu melihat semua amal yang engkau kerjakan. Manusia bisa ditipu,
Manusia bisa dibohong. Manusia bisa kita bohongi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan pernah bisa kita bohong. Allahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tuh tahu apa yang kita lakukan. Kedipan mata kita, isyarat mata kita aja Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang Bapak sembunyikan di dalam hati Allah juga tahu. Allah juga tahu. Karenanya ingat, karena Allah Maha teliti, Allah Maha melihat, hendaknya kita menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Jangan beramal karena pengen dipuji, bahaya. Nanti kalau nggak dipuji, nggak beramal. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Jangan amal karena pengen dipuji, nanti kalau nggak dipuji, untung. Ada nggak yang begitu? Yuk kita belajar nih Pak. Kita semua kan senang ngopi kan? Senang ngopi kan? Kita belajar dari gula. Kita siapin kopi, kita campur dengan gula. Gulanya sedikit, kita tuang air, kita aduk. Kopinya rasanya enak apa enggak? Agak enak. Yang disalahin apa? Gula. Apa ngomongnya? Kopi kurang gula. Iya kan? Kopi kurang gula. Gula marah enggak? Gula tak marah. Iya, mah tetap marah. Hari berikutnya kita campurin kopi, campur dengan gula. Gulanya kebanyakan, diaduk, diminum, rasanya kemanisannya disalahin siapa? Gula. Apa bilangnya? Gula kebanyakan. Jadi begini rasanya. Gula disalahin lagi nggak? Gula marah nggak? Nggak, larut aja. Besoknya bikin lagi kopi sama gula dicampur menjadi satu. Pas takarannya begitu diaduk, diminum, enak banget kopinya. Apa bilangnya? Kopinya enak. Mantap kopinya. Mantap kopinya. Gulanya tersebut nggak? Gulanya kagak? Mantap. Kopi yang disebut. Gula salahin dulu kan? Begitu ada orang sakit, diabetes bilangnya apa? Sakit gula. Kurang ajar nggak? Gula marah nggak? Gula santai, tenang. Kenapa? Karena gula itu ikhlas. Gula itu simbol keikhlasan. Diomongin ya tetap larut, dibenci ya tetap larut, jadi manis pun ya tetap larut. Karena bagi gula bukan pujian manusia, tetapi yang dituju adalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada teh manis, bilangnya teh gula atau teh manis? Gulanya dilupain. Gak ada teh gula, teh manis. Ada kopi pahit, ada kopi manis. Begitu kopi manis bilangnya kopi gula gitu. Gula disebut nggak? Nggak disebut. Tapi gula tak pernah marah. Dia tetap larut aja. Belajar dari gula, gula saja bisa seperti itu. Apa maknanya? Gula nggak membutuhkan pujian manusia. Kita pun hendaknya dalam beramal jangan mengharapkan pujian manusia, tetapi yang kita tuju adalah mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanyalah untuk Allah. Kalau sudah untuk Allah, maka mau dipuji orang, gak dipuji orang, tetap istiqomah.
Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang istiqomah. Jadi pesan saya di pembukaan pengajian ini yang pertama, pegang terus, perkuat terus yang namanya tali silaturahmi agar kita bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, biasakanlah beramal dengan ikhlas semata-mata menghadap Allah Subhanahu. Jangan karena manusia, jangan karena mengharapkan pujian. Semua amal ibadah apapun itu bentuknya, kalau di dalam hati kita niatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, di akhirat tidak akan bermanfaat buat yang melakukan. Innamal a'malu binniyat. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Mudah-mudahan dengan kita ngaji seperti ini, perilaku kita semakin hari akan semakin baik. Ibadah kita semakin hari akan semakin meningkat. Niat ibadahnya akan semakin ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang sudah ini ada manfaatnya buat kita semua. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa kita sesama muslim boleh marah, batasnya adalah 3 hari. Batas 3 hari ini apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Kemudian apa hukumnya ketika misalkan sebelum 3 hari orang tersebut sudah meninggal, sementara itu adalah hak-hak adami. Kalau marah sama saudara, kesal sama saudara, paling lama hanya 3 hari. Hanya berapa hari? 3 hari. Setelah 3 hari harus baikan. Apa hikmahnya? Buat merenung diri. Untuk merenung, kenapa sih harus ribut dengan saudara? Kenapa sih harus ribut dengan sesama? Merenung. Setelah merenung, apa sih masalahnya? Hidup dunia itu gak selamanya. Manusia pasti akan mati. Kalau sudah mati, sementara kita masih membawa dosa silaturahmi, hakul adami dengan sesama manusia, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Celaka kita di akhirat. Kalau kita hidup di dunia selamanya, Bapak mau sekarangnya sendiri terserah. Ya enggak Pak? Tapi kan kita pasti mati, betul enggak? Karena kita pasti mati, perbaiki sikap kita. Karena Ustaz, saya matinya nanti Husnul Khotimah. Siapa yang jamin? Betul enggak? Karenanya orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Saya sering ngomong berkali-kali. Makanya biasakan perbuatan-perbuatan yang lain agar matinya kita husnul khotimah. Kalau Bapak biasa ngaji, mudah-mudahan matinya lagi ngaji. Amin. Biasa salat, mudah-mudahan matinya lagi salat. Dan matinya lagi yang baik-baik. Saya melakukan perbuatan yang alhamdulillah. Jadi dosa kalau mati masih meninggalkan silaturahmi. Itulah ada. Nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi, silakan. Ada lagi, yang kapan tanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan banyak terjadi saudara tinggal satu sama lain tinggal berjauhan. Mungkin ada yang di luar kota bahkan di luar negeri. Untuk menyambung silaturahmi adalah suatu yang sulit gitu ya, karena beberapa kendala termasuk mungkin dari kesehatan, keuangan segala macam. Nah, bagaimana kalau kita silaturahmi dengan menggunakan HP? Apa itu termasuk silaturahmi? Silaturahmi. Saudara kita jauh, ada di Inggris, ada di Jepang, ada di Amerika. Kita nggak punya uang buat sana. Sekarang sudah canggih, HP sekarang sudah bisa video call.
Kalau telepon bisa lihat wajahnya. Iya. Ngobrol tuh, saling komunikasi. Itu silaturahmi. Itu silaturahmi. Nyambung kasih. Jangan punya saudara diem-dieman. Ngasih kabar, nanya, enggak. Main ke rumahnya, enggak. Terus jangan begini, Ustaz saya kan yang paling tua, yang muda udah datang ke rumah saya. Jangan gitu. Silaturahmi itu rumusnya siapa yang sempat. Apa rumusnya? Jangan kamu tua, ngomong di sini aja biar ada daripada datang kemari. Jangan gitu juga. Kalau adiknya sibuk bagaimana? Makanya siapa yang sempat? Yang sempat tak? Yang sempat. Masalahnya kadang banyak terjadi di tengah masyarakat kita yang seperti itu. Jadi sekali lagi rumus dalam silaturahmi adalah siapa yang sempat. Usahakanlah sesibuk apapun kita sama saudara kita, usahakan kita bertegur sapa, ramah tamah, ngobrol satu dengan yang lain. Jadi lewat telepon apakah termasuk silaturahmi? Termasuk silaturahmi. Yang mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan silaturahmi kita juga mendapat ridho dari Allah. Yuk kita berdoa mohon kepada Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam ila qadri wal ardh. وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إلى الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن عاف بما آهد عليه الله فسيعطيه أجرا عظيما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah yang maha mengabulkan segala doa pada malam ini ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah ampunilah semua dosa-dosa kami dosa-dosa kedua orang tua kami dosa-dosa guru-guru kami dosa-dosa anak-anak dan istri kami ya Allah di malam yang penuh barakah ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah kabulkanlah apa yang kami minta ya Allah tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk dapat melakukan kebenaran dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah sehingga kami tidak melakukan perbuatan salah dan dosa ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim jadikanlah istri-istri kami menjadi istri-istri yang salihah jadikanlah anak-anak keturunan kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah jadikan keturunan kami ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba majlis seperti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka